Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan ya. Kalau mungkin sebagian yang barusan berlibur, hari ini bisa kelihatan ada di dalam gereja, di rumah Tuhan. Kalau jasmaninya mungkin jiwanya sudah disegarkan, hari ini kembali rohani kita perlu dicas kembali. Karena kita tahu bahwa di depan akan ada banyak hal yang terjadi yang kita tidak pernah bisa mengerti. Tetapi ketika kita tetap hidup dekat dengan Tuhan, di situ letak kekuatan hidup kita. Amin. Puji Tuhan bagi Bapak Ibu yang rajin ikut HF ya. Materi kita minggu ini akan memasuki tema tentang mengenal Allah. Orang Kristen itu seharusnya tidak cukup hanya mengetahui tentang Tuhan. Tidak cukup hanya mengetahui siapa Yesus dalam hidup kita. Tetapi harus lebih jauh dari itu. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, harusnya sungguh-sungguh mengenal siapa Allah kita. Kata mengenal itu lebih dari sekedar tahu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kata mengenal Tuhan itu lebih dari sekedar kita tahu Tuhan kita. Di dalam pengenalan akan Tuhan ada sebuah relasi atau hubungan yang dekat atau hubungan yang intim antara kita dengan Tuhan kita. Kalau dari Alkitab bahasa Yunani itu ada beberapa kata mengenal yang digunakan. Salah satunya adalah kata ginosko. Kata ginosko di situ artinya adalah mengerti, memahami dalam arti kenal dan juga memiliki pengalaman pribadi dari pengetahuannya. Jadi mengenal Tuhan berarti kita mengerti Tuhan, kita memahami Tuhan, kita kenal siapa Tuhan kita, dan pengetahuan kita itu didasari oleh pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Amin. Contohnya kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab, contohnya adalah Saulus. Bapak Ibu ketika membaca Alkitab berbicara tentang Saulus, kita tahu bahwa Saulus adalah seseorang yang cerdas, seseorang yang pintar tentang hukum Taurat, bahkan dia tahu aturan-aturan agama Yahudi, dia tahu itu dengan sangat sempurna. Tetapi satu kali ketika dia hendak ke Damsyik, dia hendak membunuh orang-orang Kristen, tiba-tiba dia melihat sinar yang begitu terang. Kemudian Saulus bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Kemudian Tuhan katakan, "Aku adalah Yesus yang kamu aniaya itu." Ini terlihat jelas bahwa Saulus punya pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang sempurna tentang Tuhan, tetapi dia tidak mengenal siapa Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga ketika Tuhan berjumpa dengan dia, dia bertanya, "Siapakah engkau Tuhan?" Dan Tuhan tunjukkan jati dirinya. "Aku adalah Yesus yang kamu aniaya itu." Dan ketika Saulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dia mengenal Yesus secara pribadi sebagai Tuhan. Dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dari seorang penganiaya orang-orang Kristen, dia dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil yang luar biasa. Pengalaman yang dialami Saulus secara pribadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, itu merubah seluruh hidupnya. Kemudian kisah tentang seorang raja, Raja Daud. Di dalam Mazmur 139, di situ Raja Daud memaparkan dengan sangat jelas tentang pengenalannya akan Tuhan.
Dia katakan, Tuhan, Engkau itu Tuhan yang tahu keberadaan hidupku. Kalau aku berdiri, Engkau tahu Tuhan. Kalau aku duduk, Engkau tahu Tuhan. Dan kedalaman hatiku Engkau tahu Tuhan. Kalau aku mau pergi kemanapun, di situ roh-Mu ada. Aku gak bisa jauh dari Tuhan. Dan dia juga katakan, Tuhan, Engkau yang membentuk hidupku Tuhan. Engkau yang menenun aku dari kandunganku, dan Engkau begitu Allah yang luar biasa. Dia bisa memaparkan tentang keberadaan Allah dengan begitu rupa. Itu didasarkan kepada pengalaman pribadinya, persekutuannya yang intim dengan Tuhan. Sehingga melalui persekutuan yang intim dia bisa mengenal siapakah Tuhan yang dia sembah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang punya pikiran, kalau sudah menjadi orang Kristen, pasti dia mengenal Tuhan. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah seseorang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi tunggu dulu, benarkah seperti itu? Ada begitu banyak orang Kristen dan itu sudah mendarah daging. Kalau namanya orang Kristen, pasti dia sudah mengenal Tuhan. Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, pasti akan teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Betul atau enggak Bapak Ibu? Ada begitu banyak orang Kristen, karena pemahaman yang sudah mendarah daging ini, akhirnya pengenalan akan Tuhan itu seperti sebuah pengetahuan yang tidak perlu dibarengi oleh gaya hidup yang harus berubah. Orang Kristen, katanya orang Kristen yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi masih ada orang Kristen yang malas ibadah. Mengaku orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tetapi bolong-bolong HF dan doa malam. Malah ada trennya ya, kalau lagi doa, Bu, titip doa ya. Doakan saya ya Bu, doakan pekerjaan saya ya Bu. Tapi gak mau pergi gereja, gak mau pergi doa. Satu kali ya mungkin ada keperluan, tapi lama-lama mesti ditegasin. Selama kaki masih bisa melangkah ke rumah Tuhan, selama badan masih sehat, ojo suka titip-titip doa. Doa sendiri ke gereja, pergi sendiri ke gereja. Amin. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengenal Tuhan kita dengan benar, pasti ada kerinduan untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan kita tidak akan intim dengan Tuhan kalau kita jadi orang Kristen yang malas ke gereja. Orang Kristen yang malas melayani Tuhan. Orang Kristen yang malas doa, orang Kristen yang malas HF, orang Kristen bolong-bolong ibadah. Apakah itu yang dikatakan semua orang yang sudah jadi Kristen itu pasti mengenal Tuhan? Belum tentu. Mengetahui iya, pengetahuannya iya. Tapi mengenal Tuhan secara pribadi mungkin belum. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali kalau nggak salah itu sekitar tanggal 12 Juni yang lalu, saya pulang ke Salatiga, pulang kampung sebentar. Kemudian saya ini punya keponakan umur 4 tahun, rajin sekolah minggu. Kemudian satu kali saya ajak keponakan saya pergi ke rumah kakak saya. Kebetulan rumah kakak saya ini dekat dengan masjid atau musola gitu, masjid kecil lah gitu. Pas hari itu kan masih puasa ya, jam sekitar maghrib gitu mau selesai buka puasa kan biasanya mereka ada pergi ke ini ya, ke masjid ada sholat raweh. Kemudian saya pas itu dengan keponakan saya ada di depan pintu gerbang gitu. Tiba-tiba keponakan saya ini bilang sama kakak saya, Bunda, mereka itu mau pergi kemana? Ini umur 4 tahun. Oh, mereka mau pergi ke masjid, mau sembahyang. Apa yang dibilang keponakan saya? Oh, berarti mereka belum mengenal Yesus ya. Kakak saya tanya, loh kenapa Levin bilang gitu? Iya, kan kalau seseorang yang sudah mengenal Yesus, dia perginya sembahyangnya ke gereja. Itu hal yang sepele yang dikatakan oleh anak kecil. Tapi waktu saya dengar hal itu seperti berbicara dalam hati saya.
itu anak kecil yang dibiasakan oleh orang tuanya setiap minggu untuk pergi ke gereja sekolah minggu. Mungkin dalam pengalaman pun dia mungkin belum ngerti. Dia hanya taunya kalau orang yang sudah mengenal Tuhan dia minggu pergi ke gereja. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan saya yang sudah bertahun-tahun ikut Tuhan? Kalau hari Minggu kemana? Ibadah di mana? Ini pemahaman anak kecil yang mungkin belum didasarkan kepada pengalaman pribadi. Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, mungkin tidak memiliki pemahaman seperti anak kecil ini. Gak heran kalau hari Minggunya bolong-bolong. Ke gereja bukan karena perlu Tuhan. Kalau kita sadar kita perlu Tuhan, ada masalah gak ada masalah, kita tetap pergi ke gereja, kita tetap ibadah. Mau hati lagi senang atau hati lagi gak senang, kita tahu bahwa pergi ibadah, pergi HF, pergi doa malam, itu adalah salah satu perintah Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Waktu keponakan saya ini yang umur 4 tahun berbicara seperti itu, saya tahu Tuhan pakai dia untuk kembali meneguhkan saya. Tuhan, kalau anak kecil aja punya pemahaman seperti itu, apalagi seharusnya kita harus cinta rumah Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, gak akan kita bolong-bolong ke gereja. Karena kita tahu, pergi ke rumah Tuhan adalah kebutuhan hidup kita. Amin. Jadi kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengenal Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengenal Tuhan itu karena inisiatif Tuhan terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada kita. Setelah Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan kita mengenal Tuhan, siapa Tuhan kita, mari kita berapi-api dalam Tuhan. Mari kita bersemangat dalam Tuhan. Amin. Bilang teman kanan kiri, semangat dalam Tuhan ya. Semangat dalam Tuhan. Tuhan menolong kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kisahnya Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Ketika dia bisa mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang dia sembah, siapa Tuhan yang dia layani, ada bukti nyata yang kelihatan. Aplikasi kehidupan sehari-hari yang jelas terlihat perubahan hidupnya ketika dia mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekarang kita mau belajar mengkoreksi, mengevaluasi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita tidak perlu memikirkan siapapun. Kita nggak perlu menghakimi siapapun. Pagi hari ini kita akan mengevaluasi diri kita masing-masing. Betulkah aku menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhanku? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, harus ada buktinya. Harus ada tandanya, kudu ketok gitu loh, kudu jelas. Orang bisa lihat, Tuhan bisa lihat perubahan hidup kita. Yang pertama, mari buka dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Amin. Kalau kita katakan kita orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, firman Tuhan dengan jelas katakan, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Gereja kita tema besarnya adalah like Jesus, seperti Yesus. Knowing and doing the will of God. Enggak cukup mengenal saja, tetapi harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Itu baru namanya mengenal Allah kita. Amin. Harus taat kepada perintah-perintahnya. Mungkin kadang kita berpikir ya, Tuhan susah banget sih. Kedagingan kita ini untuk diajak untuk taat kepada perintah Tuhan kadang bertolak belakang dengan keinginan roh kita. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa perintah-perintahku itu tidak berat. Kenapa melakukan perintah Tuhan menjadi berat?
Karena kita berusaha melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi ketika kita melibatkan Roh Kudus untuk memampukan kita, apa yang tidak mampu, kita bisa menjadi mampu. Apa yang sulit mungkin bagi kita, menjadi tidak sulit karena ada Roh Kudus yang ada dalam hidup kita yang memampukan kita. Dan firman Tuhan dengan jelas, ini di sini kita diajari bahwa jadi menjadi orang Kristen saja belum cukup, tapi harus melakukan perintah-perintahnya. Disinilah pentingnya orang percaya harus terus mengontrol seluruh gaya hidupnya, agar gaya hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita jadi orang Kristen, mau rajin gereja, itu bagus. Rajin melayani itu bagus, tetapi nggak cukup sampai di situ. Harus dibarengi dengan kehidupan yang belajar seturut kehendak Tuhan. Kalau tidak, apa kata firman Tuhan? Tadi di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang keempat. Tadi ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jelas itu kata firman Tuhan. Kalau dalam terjemahan versi yang lain, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 4 itu katakan seperti ini. Bagaimanakah kita dapat yakin bahwa kita adalah miliknya? Caranya ialah dengan melihat ke dalam diri sendiri, apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya. Tetapi kalau seseorang berkata, saya mengenal Allah, padahal dia tidak menuruti perintah-perintah Allah, berarti dia seorang pembohong. Kata orang Jawa Tengah katanya goroh. Nyatalah bahwa sebenarnya ajaran benar dari Allah belum mendapat tempat di hatinya, atau Allah tidak berada di dalam hatinya. Kalau kita orang Kristen, KTP-nya ya Kristen. Anggota mana? Anggota gereja sidang jemaat Allah Ebenezer Jalan Ambengan 2, atau mungkin di satelit-satelitnya, salah satu satelitnya. Jelas itu, statusnya jelas banget. Tetapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita masih sering berkompromi dengan dosa. Firman Tuhan katakan, sebenarnya engkau tidak mengenal Allah. Itu berarti Allah tidak ada di hatimu. Itu berarti kebenarannya tidak ada di dalam hatimu. Dan firman Tuhan dengan tegas katakan, engkau pendusta. Goroh. Kalau bahasanya Surabaya apa? Bujui. Ya, bujui betul ya. Bujui. Jadi satu paket, ketika kita mengenal Allah, harus mentaati perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam realita kehidupan sehari-hari, ada banyak, tidak banyak ya, ada orang-orang Kristen yang melanggar perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam hal dagang, saya pernah menjumpai orang Kristen buka usaha dagang. Ketika membuka usaha dagang, betul diawali dengan doa, dipanggil persekutuan doa ke rumahnya, doain ya usaha kami, doain ya supaya laris, supaya makin maju. Tapi dalam perjalanan usahanya melibatkan hal-hal yang lain. Ada pelarisnya, orang Kristen loh itu. Loh, nih zaman sekarang nggak pakai kayak gini, kalah sama sebelah loh, kalah sama depan dan belakang. Mesti pakai sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting kan mengawali usahanya sudah dengan doa. Tuhan tidak berkenan dengan hal kayak gitu. Itu melanggar perintah Tuhan. Dan bukannya kita laris, mungkin laris kayaknya, tapi uangnya nggak tahu lari kemana, habis gitu aja. Saya beberapa waktu yang lalu sempat dibuat kaget sama anak saya. Saya ini punya anak umur mau 11 tahun. Satu kali dia pulang sekolah cerita sama saya. Saya selalu bilang ke anak saya, kalau kamu ada apa-apa, pokoknya cerita sama mama ya. Semua ceritakan sama mama. Saya kasih
seperti itu. Kemudian satu kali dia tanya gini, pulang sekolah dia bilang gitu, Mama, teman-temanku yang di kelas, dia ada di kelas 5B, teman-temanku yang ada di kelas 5A, sekarang ini banyak yang bicara kotor loh Ma. Apa orang Surabaya bilang, misuh ya? Ya, misuh. Terus teman-temanku yang Kristen Ma, akhirnya juga ikut misuh loh Ma. Loh kenapa gitu? Saya bilang gitu sama anak, kenapa bisa gitu? Kemudian anak saya ini bilang gini, karena apa Ma? Wali kelas 5A itu bilangnya gini, misuh itu kalau di Surabaya itu budaya, jadi nggak apa-apa. Waduh. Terus saya bilang sama anak saya, salah kata gurumu. Saya ajak dia, anak Tuhan harus taat kepada kata firman Tuhan. Saya bukakan firman Tuhan. Saya bilang gini, ini firman Tuhan ajarkan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Baru anak saya, iya ya Ma. Tapi aku gak terpengaruh kok Ma. Aku gak mau bicara kotor kok. Aku bilang sama temanku, jangan bicara kotor. Tapi temanku jawab, kata wali kelas gak apa-apa kok. Wong itu budaya kalau di Surabaya. Waduh, ini kayak mana? Kemudian waktu ada terima rapot sisipan, saya ketemu dengan wali kelas yang di kelas anak saya sampaikan cerita ini. Maksudnya supaya nggak berkelanjutan terus. Nanti kalau dibilang budaya kan bebas sekali nanti mereka. Saya bilang sama, tikus lewat. Saya bilang sama gurunya, kita orang tua itu kan pasti sudah mendidik anak-anak itu untuk bicara baik gitu, bicara yang benar. Tapi kalau di sekolah dengan waktu yang begitu lama tiba-tiba ada ajaran yang seperti itu kan, kalau untung anak saya cerita ke saya, kalau enggak, waduh. Jadi ini hal sepele, lewat anak-anak kita bisa belajar. Jadi mengenal Tuhan, mengenal Allah itu harus dibarengi dengan kehidupan yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Amin. Dan kita percaya Roh Kudus pasti memampukan kita. Yang kedua, bukti bahwa seseorang itu mengenal Tuhan dengan sungguh, tadi yang pertama dia hidup turut dengan perintah-perintah Tuhan atau taat, kata lain adalah taat. Yang kedua, seseorang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan gampang salah paham dengan maksud Tuhan bagi hidup kita. Amin. Amin. Ini realita loh. Ada orang-orang Kristen bahkan mungkin kita pernah mengalaminya. Kita salah paham dengan maksud Tuhan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan akan Allah hanya datang dari pengalaman ketika Dia menyatakan dirinya kepada kita. Kita lebih mengenal Allah secara intim ketika Dia menyatakan dirinya melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang kita alami. Tadi Bapak Gembala kita, Bapak Teguh sudah mengatakan sedikit menyinggung ya. Kita bisa mengatakan bahwa Allah penolongku kalau kita benar-benar mengalami bagaimana ketika Tuhan menolong hidup kita. Kita bisa mengatakan bahwa Allahku adalah Allah Yehova Rafa. Ketika kita sakit, kita mengalami kesembuhan. Kita mengalami pengalaman itu. Kita bisa katakan Tuhan Engkau adalah Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupkan kebutuhanku. Bukan kata orang Tuhan, tetapi aku mengalami sendiri. Ketika aku ada dalam sebuah kebutuhan yang aku rasakan itu sudah jalan buntu, di situ justru tanganmu turun menolong aku. Bahkan apa yang tidak pernah aku pikirkan, Tuhan menyediakan tepat waktu bagiku. Pengalaman itu membuat kita mengenal Tuhan lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh penolong. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh-sungguh Allah penyembuhku. Engkau Tuhan sungguh-sungguh Allah yang menyembuhkan aku. Saya punya pengalaman pribadi. Waktu itu saya masih ingat pengalaman ini dan mungkin seumur hidup tidak akan pernah saya lupakan. Dia sungguh-sungguh Allah penyembuh. Waktu itu saya masih kelas 6 SD. Di kaki saya, di bagian lutut saya, itu tumbuh benjolan dan makin lama benjolan itu makin banyak. Waktu diperiksakan ke dokter, kutil bukan, tapi itu tumbuh nggak lama tumbuh lagi itu sudah hampir mengelilingi lutut saya.
Tapi saya bersyukur saya mengenal Tuhan dengan sungguh. Pada waktu itu ada acara di televisi, acara khotbah seorang hamba Tuhan. Kemudian di dalam khotbah itu hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan tentang Allah penyembuh. Kemudian di akhir sesi dari khotbah itu, Tuhan itu seperti itu, waktu itu saya masih kelas 6 SD loh. Kelas 6 SD itu mungkin masih dianggap orang gede ya, belum gitu. Kemudian waktu itu seperti iman itu muncul gitu. Hamba Tuhan itu katakan, bagi Bapak Ibu saat ini yang sedang menyaksikan tayangan ini, yang sedang sakit, tumpangkan tangan di atas di mana bagian tubuh Bapak Ibu yang sakit. Loh, saya masih kelas 6 SD. Saya bersyukur karena di gereja ada remaja, kebaktian remaja, guru sekolah minggu. Jadi firman itu berbicara terus. Kemudian ketika hamba Tuhan itu menyampaikan seperti itu, saya tumpangi tangan itu dengan iman. Di situ saya kayak KKR pribadi gitu. Nggak ada siapa-siapa, hanya saya dengan televisi yang nyala waktu itu. Suruh tumpangi tangan, saya tumpangi tangan, sampai hari itulah saya mengalami baptisan Roh Kudus sendiri. Tidak lewat KKR, tidak dijamah, tidak dijamah gitu. Tapi Tuhan jamah saya. Saya mengalami, saya dibaptis Roh Kudus di situ. Saya berdoa, saya tumpangi tangan saya. Saya seperti iman, keyakinan Tuhan, Engkau pasti menyembuhkan aku. Dan ketika berdoa, biasa tidak terjadi apa-apa. Seperti tidak ada perubahan. 1 minggu, 2 minggu tidak ada perubahan apa-apa. Tapi satu kali Tuhan izinkan saya sakit tifus. Kemudian saya harus diopnam di rumah sakit. Dan waktu itu entah gimana, saya sudah lupa dengan kaki saya. Tapi ketika saya sembuh, boleh pulang, siangnya boleh pulang dari rumah sakit itu, tiba-tiba tangan saya ini seperti meraba lutut saya. Kemudian saya katakan, haleluya, Tuhan sembuhkan aku. Dan itu enggak ada loh Bapak Ibu. Saya enggak pernah menyadari itu gitu. Justru hari itu ketika saya disembuhkan dari sakit tifus saya, justru di situ saya baru tahu bahwa Tuhan sudah menyembuhkan saya. Saya enggak tahu kapan itu hilang. Tuhan penyembuhku. Itu pengalaman pribadi. Pengalaman saya dengan Tuhan. Jadi ketika sakit, Tuhan sungguh penyembuhku. Kalau orang mungkin katakan, kalau nggak punya duit banyak, operasi itu sekarang itu puluhan juta, bisa ratusan juta. Nggak punya uang banyak, nggak bisa sembuh. Orang miskin nggak bisa sakit, orang sakit nggak bisa miskin, kata tayangan Metro TV. Tetapi kita punya Tuhan. Tuhan penyembuhku. Pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan harusnya itu meningkatkan kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Dia sungguh Allah yang besar. Dia sungguh Allah penolongku. Bapak Ibu pasti semua punya pengalaman bertahun-tahun ikut Tuhan. Ketika Bapak Ibu sakit atau mungkin saudara, suami, istri, anak pernah sakit dan pernah mengalami kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Itu pengalaman pribadi. Tuhan sedang menunjukkan dirinya kepada kita agar kita bisa mengenal Dia, Tuhan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang pernah mengalami pengalaman ada dalam kekurangan. Bapak Ibu merasakan jalan buntu, nggak ada yang bisa tolong aku Tuhan. Sudah sampai deadline-nya Tuhan, sudah sampai finish ini Tuhan. Tetapi tangan Tuhan sanggup menurunkan berkat-Nya dengan berbagai macam cara. Dan melalui siapapun Tuhan bisa memberkati hidup kita. Siang hari ini Bapak Ibu yang datang ke rumah Tuhan, masihkah ada kita salah paham dengan Tuhan kita? Tuhan, aku sudah mengikut Tuhan bertahun-tahun. Tuhan, sekarang aku sedang ada dalam kebutuhan. Tapi ketika aku berdoa, kok bukan pertolongan yang aku terima, justru ada masalah lain yang datang. Tuhan salah ini. Atau mungkin kita bertanya, rugi dong kita berdoa. Toh doa kita nggak dijawab oleh Tuhan. Kalau gitu aku nggak perlu lagi Tuhan melayani Tuhan dengan berapi-api, biasa-biasa aja. Wong melayani
Tuhan, dengan berapi-api tantangan kesulitan juga aku hadapi. Ingat kembali pengenalan kita akan Tuhan kita. Bukankah Tuhan yang kita kenal? Tuhan yang berkata, aku turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Tuhan katakan di dalam Yeremia, pasal yang ke-29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau sepertinya kecelakaan yang kita alami, tetapi ingatlah Tuhan merancangkan itu untuk mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Mengenal Tuhan lebih jauh lewat pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Pengalaman itu bisa kita alami kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, Roh-Nya akan memimpin hidup kita. Roh-Nya akan terus mengarahkan kita. Gak perlu salah paham dengan Tuhan. Tuhan pasti punya maksud baik. Bersyukur kita jadi orang Kristen ya. Bersyukur kita jadi anak-anak Tuhan. Selalu bisa melihat sisi baik dalam segala situasi dan keadaan. Puji Tuhan ya, masalah ini datang gak apa-apa, tapi aku melihat loh campur tangan Tuhan. Gak apa-apa ya, aku berdoa bergumul, sakitku belum disembuhkan. Tapi walaupun sakitku belum disembuhkan, Tuhan cukupkan kebutuhanku sehingga aku masih bisa berobat. Di luar sana ada begitu banyak orang yang sakit dan tidak bisa berobat. Kalau Tuhan masih izinkan, mungkin kita sakit dan Tuhan belum menjamah dan sembuhkan kita. Tapi kalau Tuhan masih beri kita berkat untuk kita bisa berobat, bukankah itu cara Tuhan? Kalau Tuhan izinkan kita saat ini sedang bergumul dengan masalah ekonomi, apapun itu, masalah usaha apapun itu, Tuhan tetap menolong kita. Terbukti hari ini kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Kita masih bisa memuji Tuhan. Ya gak apa-apalah ekonomiku mungkin lagi seperti ini. Yang penting badanku sehat. Ada begitu banyak orang yang duitnya seabrek, tapi gak bisa ngapa-ngapain. Kita bersyukur aja dalam segala situasi dan keadaan. Pas-pasan gak apa-apa, yang penting kita mengalami damai, sejahtera dan sukacita Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan menutup ini dengan sebuah statement dari seorang yang bernama J.I. Packer. Dia mengatakan seperti ini. Bila Anda sungguh-sungguh mengenalnya, Anda pasti memiliki energi untuk melayaninya, keberanian untuk mewartakannya, dan mengalami kepuasan di dalam Dia. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita mengenal Tuhan kita sungguh-sungguh, pasti ada energi, roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kita pasti memiliki kerinduan yang besar untuk mewartakan Yesus kepada orang-orang yang kita jumpai. Dan kita pasti punya rasa kepuasan di dalam Tuhan, sebab Dia Allah yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidup kita. Yang Tuhan mau siang hari ini bagi Bapak Ibu dan saya adalah mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tidak tergantung seberapa lama kita sudah mengikut Tuhan. Yang Tuhan rindukan adalah seberapa jauh kita sudah mengenal Tuhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita, kita akan berhati-hati menjalani hidup kita. Kita akan belajar untuk taati firman Tuhan, karena kita tahu mata Tuhan mengawasi kita. Amin. Apapun yang kita lakukan, di gereja, teman gereja, gembala sidang, gembala satelit, pengurus, gak ada yang tahu apa yang kita lakukan. Tetapi hati-hati firman Tuhan katakan, mata Tuhan mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, Tuhan tahu apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu apa yang kita katakan, Tuhan tahu apa yang ada di dalam maksud hati kita. Tuhan tahu itu. Tuhan menyelidiki hati kita yang paling dalam. Kalau pagi hari ini ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sudah melanggar perintah Tuhan dan siang hari ini Tuhan ingatkan kita, mari kita berbalik
Katakan, Tuhan, aku mau tinggalkan ini. Karena aku tahu dosakulah yang menghalangi pengenalanku akan Tuhan lebih dalam. Dan yang kedua, kalau kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tidak akan gampang salah paham dengan Tuhan kita. Karena kita memiliki sebuah keyakinan berdiri di atas janji Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Puji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu akan bangkit berdiri.